karena dia tidak nyaman di keluarga. Karena bisa jadi begini dia tidak enak sama pasangan kita. Misalnya orang tua kita tidak enak sama pasangan kita. Menantunya dia. Menantunya. Aduh, dicariin kemana-mana. Ini rumah saking leganya saya bingung sama di mana. Ini masa bahagia kurang kecil. Masa kecil kurang bahagia. Ini tapi masa bahagia kurang kecil. Kecil mah udah cukup. Ampun, Bah. Aduh, ampun. Bah, ini tadi tuh saya pergi dulu ngambil ini nih, katanya banyak yang nanya. Oh ya, yang mau nanya pemirsa saya di Abah dan A ini bisa lewat Instagram kami di @officialmnctv. Nah, salah satunya Bah ini dari Tia Asmara namanya. Tia Asmara. @Tia_Asmara. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya Tia, usia 19 tahun. Saya dan ibu saya sering kali berselisih paham. Ya. Pada suatu ketika saya tuh saking marahnya, saya pergi dari rumah selama 3 hari, kabur tuh. Setelah bepergian dari rumah, saya tuh merasa bersalah sekali dengan ibu. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah saya termasuk anak durhaka? Nah, bagaimana cara saya supaya tidak bertengkar hebat lagi dengan ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batia Asmara, mudah-mudahan dengan namanya itu jadi doa. Asmara itu biasanya selalu membawa pada kebaikan dan keindahan. Betul. Termasuk bagaimana asmara itu membawa asmara indah dengan hubungan baik dengan ibu. Jadi bukan kekasih saja. Bukan kekasih saja asmara itu. Asmara itu selalu digoda, asmara bukan hanya kekasih. Lagu apa sih itu? Nah, itu nggak tahu, pokoknya ngarang. Jadi yang pertama Batia, dosa hukumnya durhaka pada orang tua, berselisih dengan orang tua, pasea kata Irfan tadi. Iya. Gitu kan, kecuali dalam urusan akidah. Kalau urusan akidah berselisih tidak jadi masalah. Itu pun harus dengan baik-baik. Ya. Yang kedua, kenapa disebut dosa? Karena bagaimanapun adalah berbuat baik pada orang tua itu adalah posisinya nomor urut 2 setelah beribadah pada Allah. Wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Berbuat baik pada orang tua itu menjadi nomor 2 urutannya setelah Allah. Nah, yang kedua Batia, bagaimana caranya supaya tidak berselisih terus dengan orang tua, tidak benci pada orang tua? Batia harus membayangkan bagaimana perjalanan orang tua melahirkan Batia. Bagaimana sakitnya ibu melahirkan Batia. Itu diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dalam surat Luqman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun 'adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan aku telah wasiatkan pada kamu, pada para manusia untuk berbuat baik pada ibumu yang mengandung, ibumu yang melahirkan, ibumu yang menyapihmu selama 2 tahun. Jadi bagaimana caranya Batia supaya tidak membenci orang tua dan ibumu itu? Dengan cara membayangkan satu tarikan nafas yang tadi Abah katakan. Bagaimana untuk mengeluarkan Batia dari dalam perutnya. Mengandung hidup dan mati. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kok aku membenci ibu. Bayangkan bagaimana perjuangan mereka mengandung. Tidak pernah dia marah. Ayatnya ibu yang mengandung kemudian mukulin perutnya. Gara-gara elu, gua dimarahin, diledek sama bapak lu. Gara-gara elu gitu. Begitu anak dikandung, dia mau tidur mau tidur terlentang, ngap, mau tidur telungkup juga. Gak bisa mengganjal, mau tidur, pokoknya serba susah. Belum lagi pas ngelahirin. Waktu melahirkan, Masya Allah, waktu melahirkan itu nyeri tengah lahirkan. Gak tahu. Ya makanya tapi tanyakan. saya mendampingi itu sampai urat-urat leher, urat di muka sama mata. Sama gitu. Abah juga sama mendampingi. Setiap kelahiran anak Abah mendampingi istri. Ya. Karena kalau Abah ya, kalau begitu anak lahir yang paling penting Abah kan langsung diazani di komat gitu. Makanya Abah selalu hadir gitu kan. Masya Allah, bagaimana tarikan nafas dengan dibantu oleh bidan, dengan dibantu oleh dokter. Tapi bagaimanapun kita tidak tega. Bayangkan oleh Batia, kejadian seperti itu terjadi pada Batia. Bagaimana orang tua melahirkan Batia. Jadi tidak ada kewajaran bagi seorang anak untuk alasan apapun untuk membenci pada orang tuanya. Untung saja ini menyesal, orang tuanya masih ada. Alhamdulillah, menyesal kemudian datang dan minta maaf. Dan kemudian berbuat baiklah pada orang tua. Terus menerus sekemampuan Batia, insya Allah. Abah tadi Abah membacakan ayat dari surat Luqman ya. Luqman itu kan bukan nabi. Tapi karena dia tuh
benar-benar Konsep pendidikannya itu yang diabadikan. apalagi dengan orang tua dan Dengan orang sebagainya. tuanya, betul. Akhirnya diabadikan dalam sebuah Diabadikan dalam Al-Quran, sebuah Al-Quran. rukun Jadi namanya. bagaimana menghormati orang tua. Iya, sampai pada tingkat kesopanan kita. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di muka bumi dengan sombong gitu kan. Konsep suara saja kita tidak boleh mengeluarkan suara yang tidak bermanfaat. Inna karol aswat wasutul hamir, itu lupa sampai begitu. Ya Gitu kan Allah. yang diabadikan. Sesungguhnya suara yang terjelek itu adalah suara himar. Himar itu Oh, ama babi binatang mah tahu itu mah. oh iya. Sahabatnya. Kalau babi binatang. Kita ini menuju ke pertanyaan berikutnya saja Oke, Pak ya. ya silakan. Dari Doris_Uncle. Makasih Uncle. Ya. Assalamualaikum Abah dan Al Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doris. Usianya 35 tahun. Ini kayak nama sampo ya Doris ya. Maaf ya Doris, bercanda nama juga. Saya sudah 7 tahun merantau dari Makassar ke Jakarta. Dan sama sekali belum pulang. Waduh, 7 tahun belum pernah pulang untuk bertemu ibu lagi. Sementara selama ini bentuk bakti saya ke ibu adalah dengan cara mendoakan dan juga kirim uang tiap bulannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya berdosa selama ini belum menyempatkan menemui ibu saya di kampung? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 tahun. Oke, jawabannya pertama adalah ketika tidak pulang karena tidak mampu itu tidak jadi dosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak jadi dosa ketika tidak mampu karena urusan finansial, misalnya ongkos, tiket pesawat atau apa. Tapi kalau tidak mampu urusannya karena kesibukan, selalu sibuk, hati-hati. Karena orang tua tidak cukup ditransfer uang yang tadi. Ya, yang tadi Apa sih orang tua itu gitu kan? Paling-paling duitnya juga disimpan kadang-kadang gitu kan, orang tua yang baik mah gitu kan. Bahkan urusan transferan, jangan ada satu orang tua tiba-tiba ada anak menitipkan orang tuanya di panti jompo. Ketika saya berceramah ujug-ujug datang orang-orang, saya bilang begini, anak yang paling durhaka adalah anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo. Spontan abah ngomong begitu di panggung. Beres ceramah ada yang datang pada abah dan dia protes. Saya mentitipkan di panti jompo yang terbaik dan biayanya juga mahal. Saya bilang inilah kadang-kadang kedurhakaan anak yang tidak terasa. Dia merasa cukup bakti pada orang tuanya dengan cara menitipkan orang tuanya di panti jompo. Padahal kalau boleh saya tanya, dulu apakah orang tua menitipkan kita di tempat orang? Tidak. Kalau dulu kita disuapi orang tua, giliran kita sekarang menyuapi orang tua. Dulu kita diceboki orang tua, sekarang giliran kita menceboki orang tua. Dulu kita dituntut orang tua, sekarang, nah di situ saatnya. Tapi kalau kemudian ketidakpulangan Anda karena memang urusan finansial, ya komunikasikan dengan ibu secara baik-baik. Doakan ibu, biar aku bisa pulang ke Makassar, biar aku bisa menjumpai ibu di Makassar. Doakan mudah-mudahan tahun ini bisa pulang dan sertakan doa itu terus, insya Allah. Semuanya juga karena niat. Pasti kalau sudah 7 tahun terlalu lama, orang tua pasti sangat berharap untuk bertemu dengan anaknya. Jangan sampai sudah dicoret dari kartu keluarga ya. Tapi harusnya mas selama 7 tahun mendoakan bagus. Iya, Transfer juga bagus. Transfer bagus. Tapi selama 7 tahun itu coba flashback. Selama 7 tahun jangan-jangan nggak pulang ke Makassar tapi liburan ke Bali, liburan kemana, uang beli mobil, beli branded. Begitu. Nah itu yang lebih berbahaya lagi. Untuk menjenguk orang tua tidak sempat, tapi untuk jalan-jalan banyak waktu, untuk membahagiakan anak dan istri punya banyak waktu, untuk menghambur-hamburan uang punya banyak waktu. Tidak cukup dengan itu. Sekali lagi, semua kegiatan apapun untuk membalas jasa orang tua tidak akan terbalas secuil apapun, kecuali hanya kita berharap itu diterima di hadapan Allah saja sebagai setitik secuil kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Bah, tadi saya tuh tertarik dengan Abah tadi ngomong tentang panti jompo. Karena saya beberapa kali ngobrol, justru ada juga beberapa orang tua yang katanya lebih nyaman ngumpul bersama dengan usia-usianya. Karena katanya kalau di rumah juga dia kadang-kadang kesepian, ngerasa ngobrol sama anak kayak udah nggak zaman, sama cucu apalagi jauh. Ketika kumpul dengan sama-sama orang tua, ada kegiatan bersama-sama katanya, pengajian bareng. Jadi ngerasa bersemangat lagi karena bertemu dengan yang sama-sama tua. Semuanya dikembalikan pada keridhaan orang tuanya. Kalau orang tua yang minta permintaan apapun silakan lakukan. Tapi jangan sampai orang tua itu merasa itu hanya sebagai alasan saja. Karena dia tidak nyaman di keluarga. Karena bisa jadi begini dia tidak enak sama pasangan kita. Misalnya orang tua kita tidak enak sama pasangan kita. Menantunya dia. Menantunya. Karena judes, karena banyak omong di belakang kita. Harus benar-benar dikaji secara mendalam. Karena bagaimanapun orang tua tidak mungkin mau bertemu dengan orang lain meninggalkan anaknya. Di mana-mana orang tua pada umumnya 99,9% ingin dekat dengan anaknya. Tapi karena orang tua banyak merasa, orang tua itu kan banyaknya begitu merasa. Beda
kita ke orang tua harta kita. Heeh. Pakai mobil mama, bapak dulu ke kampus. Ditanya sama abah, mobil siapa? Mobil saya. Marah Saya. nggak bapak? Tidak kan? Tapi sekarang coba kalau kalau anaknya kaya, orang tuanya kadang-kadang maaf, naudzubillah. Orang tuanya kadang jadi babu di rumahnya. Ya Allah. Jadi pembantu di rumahnya kadang-kadang orang tuanya itu. Naudzubillah kan. Kadang-kadang kan disuruh nganter cucunya ke PAUD. Makanya nenek dengan cucu sekelas di PAUD. Sekarang udah biasa itu seperti begitu. Gitu. Ya. Kadang-kadang maaf sekali. Katanya anaknya siapa yang ngurus? Sama neneknya katanya. Memang neneknya senang mungkin dan kita juga merasa lebih aman. Tapi kadang-kadang juga kita, aduh kasihan banget itu ya ibu. Dari kecil, Ngurus dia kita. ngurus kita besar, ngurus anak kita. Ngurus Gitu. cucu kita, Masya Allah. Nah itu. Tapi Makanya kembali dikomunikasikan sebetulnya Bah ya. dikomunikasikan. Jadi Kang Mas itu yang tadi dari Makassar yang nanya, komunikasikan dengan baik. Awas jangan sampai kata Irfan tadi. Jangan-jangan sampai tadi menemui orang tua tidak sempat, jalan-jalan kebiasaan, Iya. ngambur-ngamburin duit biasa. Tapi untuk bertemu orang tua tidak sempat. Jangan sampai Itu seperti itu. durhaka. Dan itu yang tahu cuma dirinya dengan Allah saja ya. Iya, Dan betul. pertanggungjawabannya itu Pertanggungjawaban nanti di hadapan akhirat. Allah. Ya, tapi saya coba mengingatkan saja bahwa awas hati-hati. Bagaimana ibumu adalah syurgamu. Ibumu adalah syurgamu. Insya Ibumu Allah. adalah syurgamu. Ini Bah, Atuh berat-berat teuing perasaan pada. daripada durhaka mendingan saya bawa Iyalah, duduk kursi. aja. Soalnya kalau duduk berdua, aku terlalu mesra. Iya, nah itu. Dan juga kan social distancing. social distancing, Iya, pakai jadi kalau masker, misal- pakai face shield. Betul, jadi kita walaupun melakukan kegiatan syuting seperti ini tetap. Ini syuting yang rugi, tidak kelihatan wajah. Jadi memperlihatkan dulu wajah dikit, nggak apa-apa, boleh ya. Siapa dia tadi? Ya percuma kita masuk TV nggak kelihatan wajahnya. Ganteng Bah. Iya, ganteng. Ganteng, Oh, tapi ada. lebih ganteng lagi ditutup Bah, ada harapan. Bercanda Bah, bercanda. Nggak apa-apa, Iya. kita mah santai aja. Ini obrolan rileks. Abah dan A itu tidak usah serius itu, tapi bermutu, punya ilmu, kita Tuh. tenang aja. Dikemas dengan sesuatu yang menarik dan tidak harus tegang. Alhamdulillah insya Allah. Makanya kita tuh bisa dimanapun. Nah makanya kalau misal ada usul, syutingnya di tempat apa dong, di ini dong, temanya apa dong. Boleh, Boleh. usulan dan juga pertanyaan ke @official MNC TV. Coba. Iya. Nih ada yang nanya lagi nih, banyak banget nih temanya semua menarik Iya, sekali hari betul. ini. Dari Egi_Ashoy. Ashoy, ya boy. Assalamualaikum Abah dan Irfan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Egi. Nih, nama saya Egi, usianya 29 tahun. Mm-mm. Dari bayi saya dirawat oleh tante saya, adiknya ibu. Nah, saat usia saya 20 tahun, tante saya menceritakan sejarahnya kenapa saya dari kecil diasuh oleh tante saya tersebut. Ketika mendengar cerita itu, saya langsung sedih bercampur kecewa pada ibu saya. Bagaimana cara agar saya bisa berbakti menghilangkan perasaan benci dan kecewa kepada ibu saya? Terima kasih. Wah, Egi, ini banyak sekali kejadian seperti ini. Bisa jadi itu skenario Allah. Skenario Allah. Jangan langsung membenci ibu ketika tahu bahwa Anda dibesarkan oleh bibi. Bisa jadi pada saat itu ada sesuatu yang Anda tidak ketahui yang mengakibatkan sebaiknya memang Anda dirawat oleh bibi Anda. Makanya pasti ada alasan. Ada alasan gitu kan? Misal alasannya ibunya saat itu ekonominya Ekonominya belum lagi bagus, terpuruk. bisa. Atau Misalnya. mungkin tante atau bibinya tersebut belum punya anak, biasanya kan pinjam tanda kutip pinjam tanda anak kutip. saudaranya. Saudaranya yang sedang misalnya dulu ada masalah keluarga dan dia lagi cooling down dengan masalahnya. Kemudian daripada mengganggu stabilitas emosi anak yang lagi masa masa golden age Ya. misalnya, kemudian dititipkan, Ya, bisa ya, ya. jadi. Tapi Jadi kecewa anaknya ini. Positive thinking, tidak boleh kecewa, positive thinking aja. Berasa Karena- dibuang katanya Pak. banyak yang Nah, ngomong tidak gitu, boleh. Pak. Nah itu, kalau ngomong merasa dibuang, jangankan anak yang tidak dibesarkan di dunia, anak yang dibesarkan di dunia saja nanti di akhirat bisa ditinggalkan. Kan nanti dalam Quran bisa lari orang tua dari anaknya, saudara dari saudaranya. Jadi sekarang itu tidak boleh kita memendam kecewaan karena urusan itu. Apalagi kamu waktu itu lagi bayi dan tidak tahu masalah apa yang terjadi pada saat itu. Gitu. Yang penting kamu kan sekarang sudah tahu bahwa ibumu yang tidak mengurusmu dititipkan pada bibinya. Itu juga bukti tanggung jawab dan berterima kasihlah pada bibi yang mengurusmu, tapi jangan sampai kemudian kecewa dan membenci ibu kandungmu karena merasa dibuang. Karena apa? Karena yang tadi sesuatu diberikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah biqadarin, dengan kadarnya. Berarti pada saat itu ada skenario Allah.
yang akan lebih baik kamu dititipkan. Jangan sampai kemudian kita merasa bahwa ibu kita itu membuang kita. Ya. Nah kalau sudah berasa begitu membenci dan itu menjadi durhaka. Bahkan kalaupun ibu membuang kamu sekalipun, anak yang baik itu mencari ibunya dan kemudian tetap mengabdikan diri pada ibunya. Mestinya begitu. Ada kalau anak yang malah tidak tahu ibunya, ini mah jelas dititipin ke bibinya. Betul, ini kayak kemarin saya ketemu dengan Akbar yang anak angkatnya si Ali Iya, Jaber. iya. Yang dia itu ditinggalkan oleh ibunya di usia 8 bulan. Sekarang itu dia pergi dari Garut ke Bandung mencari-cari ibunya sampai sekarang belum ketemu. Mudah-mudahan ketemu ya, Bah ya. Dan mudah-mudahan wasilah si Ali Jaber viral nama si Akbar itu kemudian ketemu ibunya. Wasilah. Berarti kan nah Akbar itu kan anak baik berarti. Dia dengan neneknya tapi dia tetap mencari ibunya. Ya, dan saya tanya, kamu kalau ketemu mau apa? Ya saya hanya pengen ketemu saja. Gak mau merepotkan kehidupan ibu sekarang. Betul. Kamu benci gak ke ibu kamu? Enggak sama sekali. Nah itu yang luar biasa. Dan yang harus lebih berbahagia lagi ketika Mbak itu masih tahu ada orang tuanya. Kalau urusan yang begitu tuh lihat ke bawah. Banyak orang yang sampai sekarang tidak tahu ibu bapaknya. Lebih bersedih lagi Alhamdulillah kan. ini mah tahu. masih ada hubungan darah juga hubungan lagi. darah. Bahkan Orang tuanya dititipkannya bukan diadopsi oleh yang lain kan. Iya. Dititipkan untuk dibesarkan oleh bibinya. Yang tadi Abah katakan belum tentu juga dititipkan itu karena hal-hal yang tidak baik. Justru hal yang dipandang awalnya adalah baik untuk kehidupan anaknya, keberlangsungan kehidupan anaknya. Nah tapi Bah, bagaimana cara berbakti pada orang tuanya? Kalau ada pilihan nih, dua-duanya memerlukan Egi, ibu asli sama tantenya yang mengurus dari kecil. Berbijak-bijaklah Egi bersikap. Pilih yang mana? Kalau dipilih ya pilih ibu tetap. Meskipun yang membesarkan itu kan membesarkan. Ya tapi kalau ngomong milih apa? Milih ibu. Kan kata gitu, ini mau membesarkan sampai 20 tahun. Ibu saya cuma numpang lahirin doang gitu. Oh nggak bisa begitu. Tetap ini membesarkan walaupun kalau tidak dilahirin gak bisa membesarkan apa. Bisa digituin lagi. Gitu kan. Jadi tetap kalau ada di situasi yang bersamaan memihak ibu yang tadi. Pengertian. Tapi komunikasikan dengan baik, jangan memantik kemarahan bibi, jangan memantik kemarahan ibu. Pemantik itulah yang kemudian harus dikomunikasikan. Makanya apapun dengan komunikasi yang baik akan selesai. Masalah itu tidak selesai karena komunikasi yang tidak baik. Pemerintah dengan rakyat komunikasi dengan baik pasti baik. Kan dai dengan mad'u berkomunikasi dengan baik pasti baik. Jangankan pemerintah dengan rakyat, anak dengan ibu saja kalau komunikasinya tidak baik, masa ada anak membenci ibunya. Betul. Yang jelas ini buat Egi, ini tuh justru menurut saya pribadi harus bersyukur karena mempunyai dua ibu. Berarti yang mendoakan itu adalah dari dua ibu. Iya. Ladang pahala lebih banyak karena bisa berbuat baik kepada ibu yang melahirkan dan juga ibu yang membesarkan. Pinter, itu Irfan. Kan itu. muridnya Abah Jun. Irfan aduh begitu. Jadi kalau saya tidak menjawab sempurna, disempurnakan oleh Irfan. Itulah kalau punya murid pandai itu begitu. Nih, luar biasa nih Pak Kiai ini. Saya suka sampai malu, ini tuh dosen saya pas saya kuliah. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya saja ya. Ini namanya pertanyaan terakhir untuk hari ini. Dari Veriska_Ajeng. Assalamualaikum Abah dan Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka, usia 17 tahun. Orang tua saya bercerai saat saya usia 8 tahun. Sewaktu kecil saya ikut dengan ayah. Karena ibu menjadi TKW di luar negeri. Sampai usia saya 17 tahun, ibu memutuskan untuk tinggal kembali di Indonesia. Berarti tinggal bertahun-tahun ya. Saya diberi kebebasan oleh ayah untuk memilih tinggal sama ayah atau ibu. Pertanyaannya bagaimana jika saya memilih untuk tinggal sama ibu tanpa menyinggung perasaan ayah. Begitupun sebaliknya. Terima kasih. Waduh, makasih loh Veriska Ajeng ya. Jadi memilih ibu, misalnya betul untuk tinggal ibu tentu bukan pilihan yang salah. Karena yang tadi umuka summa abuka. Tetapi yang kedua juga memilih bersama ibu juga sesungguhnya adalah jalan untuk merentang kembali, menyambungkan lagi silaturahmi. Perceraian boleh terjadi, tetapi silaturahmi tidak boleh lepas. Nah kehadiran Bariska yang kemudian memilih ibu, biasanya dengan ayah, kemudian memilih ibu, maka akan menjadi jembatan untuk menghubungkan kembali tali silaturahmi perceraian itu, gitu kan? Yang ketiga, beban hidup seorang janda itu lebih berat dibanding beban hidup seorang duda. Kok tua? Kok tahu? Oh, ya, kehadiran anak di pinggir ibunya itu akan lebih membahagiakan ibunya. Dan yang paling penting, bapaknya juga sebagai naluri seorang ayah itu insya Allah akan mengizinkan anaknya untuk kembali tinggal bersama ibunya, insya Allah.
keputusan Mbak untuk memilih tinggal dengan ibu lagi itu adalah keputusan yang terbaik menurut Oke. saya. Tapi ya jelas mau tinggal dengan ibu, mau tinggal dengan ayah, ya tetap harus hormat dengan keduanya. Keduanya. Urusan mereka berpisah itu urusan orang tuanya. Anak tetap berbuat baik kepada keduanya. Betul, betul. Dan komunikasi tetap itu yang paling penting ya Pak ya? Yang paling penting adalah komunikasi. Tetap itu komunikasi. Karena masalah ini ada hubungan dengan masalah-masalah keluarga dan itu bisa disambung dengan tali silaturahmi. Ya. Insya Allah. Ini Abah, ini suasana di Garut seneng banget loh. Ini karena suasana pesantren ya. Pesantren. Ada suara pengajian, Suara pengajian. seperti ini. Ini nikmat sekali loh Abah, di kota tuh yang gini tuh udah jarang. Di sini kalau azan tuh masjid sana, masjid sana, masjid sana. Gak berhenti-berhenti. Iya, iya. Makanya kalau ada suara sekarang sedang sholawatan menjelang Menjelang pagi. menjelang pagi, Iya, iya, iya. menjelang mau duha. Betul, Mereka itu nikmat begitu. sekali ya. Ya suasana seperti ini emang kalau disebutkan ini Baiti Janati betul sekali. Tapi Ya kondisi Allah. rumah seperti apapun, dengan hubungan dan orang tua yang membuat kita nyaman dan Iya. indah rasanya ya. Yang paling indah itu adalah kita nyaman hidup di dunia dengan disertai dengan doa orang tua, dengan ridho orang tua, dan ridho orang tua akan menjadikan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya pemirsa nih, mumpung masih ada waktu, kalau ada orang tuanya masih lengkap, ayo berbakti kepada mereka berdua, khususnya kepada ibumu dan ayahmu. Dan ayahmu. Jika sudah tiada, ada jalannya. Belum kita bahas nanti lain kali mungkin ya. Bisa jadi nanti satu episode itu. Yang jelas pemirsa terima kasih ya. Ada satu ini, Apa tuh? satu ungkapan Khalil Gibran. Apa tuh? Kata yang paling indah yang keluar dari bibir manusia itu adalah kata ibu. Panggilan yang paling indah adalah panggilan ibu. Kata dan panggilan ibu itu adalah kata yang penuh harapan dan cinta. Kata manis dan baik yang keluar dari kedalaman hati yang paling mulia. Jadi kepada kita semua, mari kita panggil ibu dengan tulus. Niatkan memanggil ibu dengan penuh rasa cinta. Karena sesungguhnya itulah mutiara hidup kita. Di dunia dan di akhirat kelak. Masya Allah. Itu Apapun saja. panggilannya, mau ibu, emak, mama, mami, mother, atau apapun Ya. itu, mommy. Yang penting rasa hormat kita kepadanya. Ya. Jadi kepada yang masih ada ibunya, begitupun bapaknya, hormati mereka, perhatikan Betul. mereka, sempatkan untuk bertemu dengan mereka. Betul ya Mbak ya? Betul. Jangan sampai sudah tiada baru dia menyesal. Jangan sampai mendampingi mereka hanya ketika mereka terkapar sakit di rumah sakit. Sementara ketika mereka masih bisa dibawa kemana-mana, dibiarkan begitu saja. Bahagiakan. Mumpung masih ada waktu membahagiakan.